bakar, makanya saya minum terus gitu puer. Tapi ternyata setelah semakin saya baca, semakin saya pelajari, saya semakin jatuh cinta ya. Karena ternyata puer itu khasiatnya sangat jauh gitu, sangat banyak. Terutama untuk orang yang berpenyakit stroke dan jantung, ternyata puer itu juga ada manfaatnya ya, karena dia itu bisa membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah itu, sehingga sangat bagus untuk orang yang berpenyakit jantung juga. Dan ternyata untuk penyakit diabetes, puer juga bagus karena puer itu bisa memperbaiki kadar insulin dalam darah gitu. Jadi kalau kita membaca semua manfaat dari puer tea gitu, harga segitu itu sebenarnya sangat tidak mahal gitu ya teman-teman, karena kalau kita lihat itu puer tea itu biasanya didapatkan oleh kita itu dalam bentuk kayak kue ya. Nah ini kayaknya dokter Rudi, semoga bukan, nanti ya sebentar lagi. Nah inilah dokter Asep, mari kita ajak dulu dokter Asepnya ya. Saya adding dulu. Halo dok. Halo sis. Ya, jadi saya tadi membahas, halo dokter, saya tadi membahas tentang ini, manfaat puer. Ya, selamat siang dokter Asep, bisa dengar saya? Iya, siang. Oke. Nah, ya dok, sekarang kan hari ini kita mau membahas puer nih, itu dari segi kesehatannya ya. Nah, kalau menurut dokter Asep tuh, kapan sih gitu saat yang terbaik untuk kita minum puer gitu ya? Apakah Ya. bagus untuk setiap hari gitu? Dan apa manfaatnya? Gitu ya, silakan. Mm-mm. Tunggu-tunggu. Saya kira ini Ci Anita kan udah merasakan banget ya manfaatnya gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya nggak perlu Mhm. dijelaskan lagi, pokoknya mah ikutin aja Ci Anita gitu ya kalau pengen merasakan Tapi kan, manfaat dari puer gitu ya. tapi Puer kan ini bisa kemudian, diminum tiap hari, no problem sih. mhm, Terus dia mengandung serat juga, jadi bagusnya sih setelah makan ya. Jadi si serat dari puer itu bisa mengikat lemak mhm, gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada target pengen lebih slim gitu ya, itu boleh sesudah makan, supaya kalau makan tuh jarang lah kita tuh di Indonesia makanan tuh pasti mengandung gorengan ya di Indonesia mah. Jadi ya, Kak. kayaknya kurang nampol gitu kalau nggak makan gorengan. Nah itu bisa di sesudah makan. Jadi Iya, langsung keikat lemaknya gitu. betul. Nah, ada yang Hmm. bilang juga, dia itu katanya bagus untuk membersihkan pembuluh-pembuluh darah ya? Saya baru Ya baca. jadi step selanjutnya kalau si puerti itu dia mengandung statin alamiah. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang pernah kolesterolnya naik, itu Mhm, dikasih golongan entah atorvastatin, lovastatin itu untuk menurunkan kolesterol ya. Nah, oh, karena si puer itu dia mengandung statin alami, jadi dia bisa ya, menurunkan kolesterol juga gitu. oh dia Terus kita kalau kenapa sih nggak minum teh biasa aja gitu ya? Kenapa ah, harus tuh, puer gitu kan? Nah, kalau teh itu kan macam-macam ya. Kita juga mungkin udah teman-teman juga udah banyak mengenal ya. Ada teh mhm, hijau, teh hitam, kemudian oolong tea itu ya. Kenapa hmm, sih harus puer gitu? Kalau puer ah, kan dia udah difermentasi tadi. Jadi dengan mhm, proses fermentasi itu ternyata dia ngeluarin statin sama probiotik gitu. Jadi oh, teman-teman mmm, kan istilahnya itu probiotik juga mulai pada dikenal ya. Udah langsung mulai saya naik daun juga si probiotik ya. Wah langsung ya. Bener-bener tuh Ci Anita tuh paripurna ya ngejaga badan gitu ya. aduh, Karena dulu 90 kilo itu udah ngerasain segala macem ya. Betul ya, aku dengerin cerita kemarin dengan mhm, berat 90 kilo itu sebetulnya kalau badan kita tuh berlemak, itu peradangan dari dalam tubuh kita itu tinggi banget ya. oh, Jadi mhm, peradangan itu bisa ke sendi, bisa mhm, ke otot gitu ya. Jadi nyeri-nyeri si ototnya mulai pegel gitu ya. Terus sendi bener, juga mulai sakit.
Cianita Aha. dulu merasakan banget ya menjalar dari kaki sampai ke pinggang sampai nggak bisa bangun. Kemarin aku dengerin ceritanya, itu memang bagian dari peradangan dari kegemukan gitu. Kalau ini dok, Mm. waktu gemuk itu ya, saya kan 92, tepatnya sebenarnya 92 plus plus tuh saya terakhir naik timbangan dok. Sesudahnya timbangan Mm. saya buang, sebenarnya masih naik gitu. Nah, sampai terakhirnya itu saya kalau tidur dok, waktu dulu ya, waktu gemuk banget itu, tidur saya waktu bangun itu saya suka sakit dada. Itu kenapa ya dok? Apa karena kegemukan itu? Iya, Heeh. dan kalau dicek itu pasti kolesterolnya tinggi ya, Ci ya. Banget dok, Kalau banget. ya kan, Hmm. jadi kalau Mhm. kolesterol tinggi itu dada juga nyeri. Biasanya kan ada gangguan pembuluh darah ke jantung juga ya. Pasti Ya, nyeri, kemudian kayak rasanya mau pingsan gitu. ya Ya kan, betul. jadi kayak perasaan melayang-layang gitu ya. Terus gampang capek juga gitu. Jadi istilahnya tuh kalau naik tangga, jangankan naik tangga ya, jalan kaki berapa meter aja mungkin udah ngos-ngosan ya. Sesak. Betul, betul. Uh-uh. Jadi Mhm. kita harus cek sih berat badan ideal kita berapa gitu ya. Jadi misalnya tinggi kita 160, ya dikurangi Mhm. 10% aja. Jadi Oh. sekitar 60 kiloan kan, dikurangi 100, sorry. Jadi berat Mhm. badan kita optimalnya di 60 kilo, dikurangi Mhm. 10% kalau cewek ya. Berarti kalau cewek sekitar 54 kilo Nah, gitu. Kalau Cianita 160 tingginya berarti harusnya 54 kilo. Kalau mhm. dulu 92 berarti kan surplusnya 40 berapa ya? Iya, Dok. 46 Heeh. 48 ya, 48 kilo gitu ya. Jadi bayangkan Cianita tuh jalan-jalan kemanapun bawa beban 40 kilo gitu. Iya. Jadi Terus kebayang kilo brus kan saya angkat, Dok. 40 brus juga kan, ya sehat banget gitu ya, mantap banget. 40 kilo tambah brus 15-20 kilo mungkin ya. Iya. Jadi bayangin Ci Anita selama jalan kaki itu bawa beban 60 kilo gitu. Mhm. Ya kebayang dong si badan kita beratnya kayak apa, persendian Iya. kita mulai dari pinggang, tulang belakang sampai lutut pasti nyeri banget gitu. Iya, betul. Nah, kita sapa dulu, Dok. Halo yang sudah menonton, ada Ibu Sri Ciputra, ada Christine, ada Angela. Hmm. Nah, halo-halo sama bergabung. Sedang membahas PURT ya dengan kegemukan. Nah, jadi terus sama ini, Dok. Saya ngerasanya waktu gemuk itu, Dok, eh, apa ya? Kita tuh cepat-cepat emosi ya, Dok. Apa karena kita Oh gitu. apa heeh, apa karena Hmm, sangat hmm, karena saya selalu capek waktu saya gemuk itu kerasanya. betul. Hmm. Karena mungkin peredaran darah ke otak juga sangat berkurang ya, istilahnya tuh banyak tersumbat ya, itu jadi tidak lancar gitu ya. Otomatis kalau misalnya kita gampang pusing dan lain sebagainya, mood kita juga pasti ini ya, pasti terganggu gitu ya. Iya, Tidak betul. hanya badan gitu ya, tapi mood Iya. juga pasti keganggu banget gitu. Heeh, bener, Bu. Nah, ini kalau sekarang nanti sesi tanya jawabnya ya, Bu Dewi akan ditanyakan. Nah, sekarang membahas dulu ini, apa sih bedanya kalau puer yang biasa gitu? Karena Mhm, sebenarnya mhm. ya, Dok, puernya itu bentuknya kayak kue gitu. Nah, Ya, waktu itu kecil segini ya, Dok, segini nih, ini tuh mhm. 2.500.000 dan Ya, ya, zaman ya. dulu tahun lalu. Jadi sebenarnya puer atom itu bagusnya apa sih gitu? Karena mereka selalu nanyanya itu ke saya. Apa sih bagusnya Ci? Kalau puer yang atomi kemungkinan puer yang mentah ya. Yang Jadi matang. istilahnya tuh dia Mhm. beberapa bulan mungkin ya di harvestnya gitu. Kalau Mhm. misalnya terlalu lama itu puer juga istilahnya tuh rentan untuk terkontaminasi bakteri gitu ya. Nah, betul. Jadi istilahnya tuh kan bakteri lain juga bisa tumbuh di situ ya. Ya. Tidak hanya bakteri yang baik untuk fermentasinya, tapi bakteri lain juga bisa tumbuh Mhm. di situ. Jadi kalau puer yang atomi, kemungkinan kan istilahnya tuh atomi pastilah punya punya prosedur yang ketat
supaya itu bahan itu tidak berbahaya. Kemudian kalau terlalu lama juga istilahnya kan mungkin bau apek dan lain sebagainya. Tapi kita kan selama ini juga minum pu'er tea nggak ada bau apek atau Iya, apa sama sekali ya. Tetap betul. fresh gitu ya rasanya dan tetap enak ya Udah, rasanya. Eh, Mungkin itu dan udah higienis pakai saset gitu ya. Jadi kita langsung seduh bisa dengan air panas, air matang biasa ya. Tidak perlu air panas juga udah bisa gitu ya. Jadi ya. benar-benar praktis lah yang Atomi dan dia konsentrat ya satu satu sasetnya sama dengan 36 cup Tiga, ya. 34. Ya, Cut 30. deh. Uh, Nah, Gitulah ya. ya ini Jadi dok, saya orang kan kalau misalnya minum puer biasa, kita hmm, takarannya mungkin kurang tahu juga ya. Dan yang iya, Atomi ini kafeinnya sudah diminimalisir ya. Jadi dengan satu iya. saset aja tapi manfaatnya sama dengan 30 cangkir. Jadi nggak Ah, khawatir kalau misalnya nanti tuh kayak berdebar ya Ci Anita ya. Jadi Ci Anita juga minum puer 34 tea juga. Tiga saya empat ya? catatan ya. Ah, Si Anita juga hmm, nggak ngerasain gimana-gimana gitu ya, nggak ada berdebar atau gas. gimana. Hmm, gitu. Jadi manfaatnya Hmm, 34 cangkir, tapi kafeinnya rendah gitu kan. Jadi no problem gitu. Dok, yang mau ditanya nih, banyak yang nanya ke saya, ini asam galat itu sebenarnya apa sih? Karena kita tuh selalu Ya, ngomongnya itu mm, uh, 30 dia gram. polifenol sih, jadi polifenol dia sebagai antioksidan. Ya sama dengan Wah, kita minum vitamin C, tapi itu antioksidan dari tumbuhannya. mm, Kurang lebih seperti itu sih, tapi bukan berarti kita kalau misalnya udah minum asam galat, kita nggak perlu mm, vitamin C gitu ya. Tapi mm, itu antioksidan ya, jadi untuk melawan radikal bebas, mm, dari infeksi dan lain sebagainya, kita perlu antioksidan gitu. Nah, asam oh. galat itu kurang lebih sih sebagai antioksidan. Nah, jadi oh si asam galat itu saya tuh yang seneng dari puer ya, Dok. Hmm. Karena ya pakai obat kurus dulu, saya kemarin sering ngomong itu ya. Kalau saya pakai obat kurus dulu, turunnya cepet banget. Sebulan bisa, Hmm. itu kan saya pernah ngomong ya, 2 bulan sekitar 15 kilo saya pernah turun. Tapi yoyo, Dok, tuh naik lagi, turun, naik lagi. Cepet ini Nah, lagi ya, cepet naik lagi ya. kalau puer Heeh. itu kenapa ya bisa bisa berdiam di situ gitu, Dok? Heeh. Oke, kalau misalnya obat kimikal biasanya itu dia air dulu yang dibuang ya. Jadi Hmm. bukan lemak biasanya gitu. Oh, Kalau misalnya air yang kebuang ya apa nggak optimal ya. Begitu kita makan seperti biasa lagi, minum seperti biasa lagi itu cepat naik ya. Tapi kalau mhm, puer itu dia ngebuang lemak gitu. hmm, Jadi kan itu udah teruji klinis ya, Ci ya. iya, Jadi kalau misalnya ada, berturut-turut selama 3 bulan minum mhm, puer, dia mhm, bisa menghilangkan lemak visceral, ya. tuh, Jadi catat, lemak visceral itu lemak visceral itu lemak yang ngebungkus organ dalam yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi bedakan dengan lemak yang ada di bawah kulit gitu. nah, itu Jadi bedanya, kalau mhm, ya, jadi nggak cuma lemak yang di bawah kulit yang berkurang, tapi lemak yang ada di dalam rongga-rongga tubuh kita. Jadi nah, yang ngebungkus usus, ngebungkus liver gitu ya. Nah itu tuh berkurang. Jadi mhm, teman-teman juga kalau perutnya besar, itu perhatikan mungkin si organ dalamnya itu udah kebungkus sama lemak ya. oh, Jadi ada yang heeh, disebut fatty liver ya. Fatty liver jadi lemak heparnya sudah berlemak. Nah, kalau fatty liver itu kan bahaya ya. Jadi lemaknya udah livernya udah berlemak, itu akan susah lagi untuk ngebakar lemaknya gitu ya. Kan kita tuh hepatitis atau ada yang penyakit liver gitu ya. Tapi ini nggak menimbulkan gejala kuning dan lain sebagainya.
Cuma Hmm. kalau hepar kita berlemak, itu tuh untuk detoks racun juga berkurang fungsinya, kemudian untuk ngebakar lemak juga berkurang. Makanya orang Uh. gemuk itu akan sangat susah untuk kurus karena si Iya. pembakarnya juga dia pembakarnya juga keganggu. Jadi si liver itu buat pembakar segala macam ya. Harus sehat dulu Mm-mm. livernya. Nah, Betul. si Puerti ini membantu si livernya sehat lagi. Jadi ngebantu ngilangin lemak yang ada di liver juga. Dia namanya itu visceral fat tadi. Hmm. Nah, Kalau ini dok, banyak yang nanya, kenapa sih berat badannya tetap sama? Kalau ke saya ya, ini ini adalah pertanyaan iya. yang banyak kan saya kumpulin. Hmm. Berat tetap sama, tapi kok bisa kecil ke badan? Itu bagaimana caranya ya? Katanya. Iya, yang tadi, yang visceral fat tadi, Ci. Yang Tuh. visceral Hmm. fat tadi kan berarti ada di dalam rongga-rongga badan kita. Nah, itu dulu Hmm. yang hilang gitu. Mungkin Oh. beratnya nggak turun secara signifikan ya. Cuma Hmm. sebetulnya lemak yang ada di rongga perut kita itu mulai berkurang sebetulnya. Mungkin teman-teman juga berat badannya belum belum turun ya, tapi sebetulnya lingkar perutnya juga udah mulai Udah. berkurang sih. Hmm. Tiap-tiap. Gitu. Hmm. Ya, karena kan Nah. istilahnya tuh kita juga tiap hari makan pastilah ada yang jadi otot juga. Hmm. Nah, beratnya mungkin dari otot gitu ya. Tidak dari lemak beratnya gitu. Nah, tapi kalau yang saya sih suka nekeninnya gini sih dok. Sebenarnya kalau Hmm. soal sporty gitu ya, sporty kan sebenarnya banyak member saya tuh pengennya gini. Satu box sporty sama dengan 4 kilo sih turunnya. Nah gitu. Benernya tidak akan turun kalau tidak ditunjang sama healthy lifestyle ya dok ya. Sama Betul. olahraga. Nah, Ya. memang mungkin tuh mengecil badannya, tapi kalau timbangan untuk turun terus kan perlu perubahan gaya hidup. Nah gitu. Nah, Hmm. kalau Hmm. kalau menurut dokter Asep ini nih dok, kan di sini tuh suka ada yang bilang ya kalau minum puer itu apakah kalau minum obat kurus kan kita kadang-kadang berdebar-debar jantung, sering ke WC, terus udah gitu biasanya dok keringetan terus. Nah gitu. Kalau puer itu Hmm. tangannya kemana ya? Karena kadang-kadang kan juga ada yang nggak merasakan semua itu. Apakah ke dia nggak jalan? Ya. Katanya gitu. Ya. Mhm. Rata-rata sih ada beberapa yang minum puer, teman-teman saya itu ngerasanya lebih ke ini ya, ke keringet ya. Berarti dia Mhm. sebagai termogenik juga sebetulnya ya. Jadi istilahnya tuh meningkatkan pembakaran lemak juga Mhm. si puer itu. Lebih ke sana sih. Terus dia membantu mengikat lemak yang kita makan juga. Jadi kalau misalnya dimakan setelah makan, kemungkinan dia bisa ngikat lemak. Terus Nah, dia menurunkan kolesterol jahat ya. Jadi dia ngebantu ngebersihin darah, pembuluh darah ya, baik baik ke jantung juga nanti lebih sehat kondisi badannya. Karena nggak mhm. semuanya juga pengen turun berat badan ya, tapi istilahnya tuh Oh, tapi kayak kita pengen lebih sehat aja gitu. Kayak saya betul. juga nggak pengen terlalu turun berat badan, tapi tinggal perut pengen kecil gitu. Jadi Betul, Dok. ya kita ganti makannya dengan protein, si karbonnya dikurangin gitu, karbo Nah, sama lemaknya dikurangin gitu. mhm. Jadi kan kalorinya tetap harus dikurangin ya kalau misalnya pengen langsing. Nah, ibu-ibu juga perlu cek ya lingkar perutnya berapa sekarang gitu kan. Nggak boleh lebih dari 80. Kalau bapak-bapak nggak boleh lebih dari 90 gitu. Ibu-ibu nggak boleh lebih Itu dari tadi 80. 80. Ah, 80 lingkar 80, pinggang. bapak 90 lingkar pinggangnya ya diukur lagi ya. Heeh. Itu seluruh usia, Dok? Atau ada Iya, oh, untuk untuk mhm, istilahnya untuk usia dewasa lah ya, 18 tahun ke mhm, atas, atau perlu mhm. dihitung indeks massa tubuhnya ya. Indeks massa tubuh itu berat badan dalam kilogram dibagi meter persegi tinggi badan.
Jadi Hmm. nanti sih teman-teman bisa lihat sih di Google indeks massa tubuh saya berapa, nanti range-nya berapa, itu masuk kategori normal, kurang gizi atau gemuk gitu, itu bisa dicek indeks massa tubuhnya ya. Hmm. Nah, makanya ini kalau saya Tapi sih nggak, ya dokter dulu. ya, Dokter dulu aja ya nanti tapi kita. ya sebenarnya sih puerty itu memang ditujukan untuk healthy drink ya istilahnya tuh. Dia kafeinnya rendah, kemudian asam galatnya juga antioksidannya tinggi, itu sama dengan 30 cangkir ya. Hmm. Terus dia bisa menurunkan kolesterol. Oh, Bu Lili lebih katanya, kirain Bu Lili ini ya. Oh, Udah. Tapi nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan kan? gemuk ya Ya. Bu Lili. Kelihatannya kayak sesek gitu ya. Uh, Eh, gitu. Coba lagi cek Oh, lagi, mungkin sekarang udah turun ya Bu Lili. habis, Sering hiking habis soalnya. habis minum ini, Uh-uh. hari cek Iya, ya langsung. itu benar kok. Saya juga minum ya Bu Erti. Uh, uh, Kempleng gitu rasanya tuh perut tuh ya. Istilahnya tuh saya testimoni juga ya. Kempleng Hmm. gitu, jadi perut tuh berasa kempes aja gitu ya. Oh, Dan mulai longgar sih celana gitu. Meskipun saya nggak pengen turun berat badan, karena kalau berat badan hmm. turunnya ini di pipi jadi tambah ini ya, tambah Betul. tambah kayak Hmm. kurus gitu. Kayak kurang Kalau makan saya gitu. senangnya sama PURT itu ini dok, apa ya? Jadi nggak naik-naiknya lagi itu loh dok. Kan saya tuh biasanya turun Nah, turun gampang ya, karena saya tuh yoyo sebenarnya. Naik gampang naik gitu. Nah, untungnya sama PURT itu bisa nahanin itunya loh, yang saya senang. Nah, ini ya, dok, nah, ada yang nanya antioksidan di dalam PURT itu kan sebenarnya kalau saya baca ya sama eh, saya baca, saya nonton gitu kemarin kan saya banyak banyak research gitu. Harusnya pakai air panas untuk mendidih sebenarnya Dok, mhm, untuk supaya mhm. itu benar-benar membakar lemak ya. Nah, pertanyaannya antioksidannya gimana Dok kalau terlalu panas? Masih berfungsi atau gimana ya? Kan ada yang bilang enggak. Saya sendiri sih kurang kurang tahu ya Cia, kalau misalnya teknik pertehan itu harusnya seperti apa sih, tapi di brosur Atomi itu bisa di apa ya, dia bisa diseduh dengan air panas, Mhm. sedang bahkan air biasa ya. Ya, Tapi kalau saya sendiri sih ngerasanya dengan air panas tuh lebih optimal, lebih kerasa. Mungkin betul. karena apa ya? Mungkin kalau dengan air panas si zat-zatnya itu lebih keluar ya, Ya, lebih coklat ya. dibanding Heeh. ya si zat-zatnya tuh lebih lebih keluar. Jadi Hmm, manfaat ke badan kita juga lebih berasa dibanding dengan minum dengan air biasa gitu ya. betul. Saya sih ngerasanya seperti itu. Mungkin kayak seperti jamu kan, kalau diseduh dengan air panas juga si zat-zat dari jamu tersebut semakin keluar ya. Mungkin Hmm. sama dengan QWERTY, jadi begitu diseduh tuh zat-zatnya tuh semakin keluar gitu. Iya, nah sama sekaligus nih yang nonton kan lumayan banyak ya Pak, nanti di-sharing juga. Nah sekaligus saya tuh mau mengingatkan ke teman-teman, kalau PURT itu sebenarnya dia itu butuh waktu ya, karena ini bukan obat kurus. Dan ini juga bukan Mhm. yang yang dijamin satu kali minum berapa kilo, enggak. Ini itu adalah suplemen Ya. kesehatan, ya Pak, perlu Mhm. waktu gitu. Nah, jadi perlu waktu untuk supaya badan kita itu bisa kan membuang lemak itu yang bertahun-tahun gitu ya Pak Asep. Betul. Jadi perlu waktu juga. Jadi perlu waktu, dan lemak itu mulai hancur tuh setelah 2 minggu sih, kalau menurut pengetahuan saya ya. Jadi mau Hmm, ngapain aja, mau minum obat apa aja gitu ya, itu lemak tuh perlu hancur minimal 2 minggu waktunya gitu. Nggak nah, bisa begitu minum obat terus meleleh gitu ya lemaknya. Nanti tunggulah 2 minggu, itu mulai mulai ini si lemaknya, istilahnya itu mulai di metabolisme si lemaknya ya, mulai dua iya. minggu. Makanya Atomi juga uji klinisnya kan 3 bulan ya. Jadi Mhm. 3 bulan si visceral fatnya mulai turun, kemudian kolesterolnya juga mulai turun ya. Jadi dengan uji klinis juga itu meyakinkan ya buat kita, karena itu setelah produk sudah diuji coba ya. Beda kalau misalnya produk belum diuji coba, kita juga apa ya,
beli mahal-mahal buat apa gitu ya, kalau khasiatnya nggak ada. Tapi kalau itu kan udah dijelaskan memang ada khasiatnya gitu. Dan sudah saya coba, kalau yang nggak percaya lihat foto saya dulu. Kalau saya sih Ya, selalu gitu, ini Pak. bukti hidup ya, langsung pakai sendiri. Saya. Nah, kalau ini Pak, tadi ada dari Bu Dewi ya, dan Bu Dewi itu bilang harusnya berapa mililiter sih itunya yang apa sih airnya untuk dicampur dengan puerti Ya, untuk di bersihin. brosur juga sudah ada sih sebetulnya ya. Tapi kan yang Mhm, penting itu konsentrasinya gitu kan. Istilahnya tuh mhm. dosisnya memang sehari satu misalnya kita mau minum. Atau sehari dua masih aman-aman saja. Toh kafein di Puerti Atom ini rendah gitu. Jadi Iya, meskipun minum 2 saset sehari itu nggak masalah, nggak bikin apa ya jantung berdebar dan lain sebagainya, no problem gitu. mhm. Jadi airnya mau segimanapun nggak masalah, yang penting sehari itu habis gitu ya, satu Ya, sasetnya gitu. sehari saja. Sama Mm-mm. kalau saya ada tips nih Pak Sep, Dokter Sep. Kalau saya sih saya encerin dok, karena saya kan ada penyakit mah ya, lumayan akut juga. Mhm. Nah, di sebelah saya bikin 600 mili gitu air panas Ya, banget. Nah, kemudian setiap saya minum ya saya tambahin air panas supaya panas ya. Tapi itu 600 ml itu ya 1 hari karena saya takut kena juga. Nah, kena mah. Ada yang bilang ini Bu Sili yang penting sehat kalau jadi kurus bonus. ya Betul. betul. Ya. Dan healthy Ya, lifestyle itu ini betul 3 bulan harus rutin dulu ya, jangan jangan rutin. 1 bulan terus berharap langsing gitu ya. Tunggu Iya, dulu, sabar 3 bulan ya, karena uji klinisnya 3 bulan. betul. Terus jangan sering-sering naik timbangan. Kalau saya punya satu member yang sangat unik. Oh, iya. Heeh, tiap minum PURT sesudahnya besoknya naik timbangan. Terus kata saya jangan kayak gitu karena stres juga malah bikin kamu tambah makan gitu ya. Sebaiknya kamu tuh pakai Mhm. baju dari yang berapa ukuran jadi berapa ukuran gitu, Pak. Karena kalau saya sih lihatnya lebih kelihatan di badan ya kalau keluar itu. Jadi bukan di timbangan tuh mungkin segitu, tapi di badan tambah kecil gitu kelihatannya gitu. Nah, sama ini lagi nih Dokter Asep, ada yang ngomong tuh kalau PURT itu kan yang kemarin dokter juga pernah nanya ya, kalau kita minum banyak puer itu bisa mengurangi penyerapan zat besi. Nah, kemarin itu saya Hmm. udah baca-baca vitamin C kita sebenarnya bagus loh Pak untuk penyerapan zat besi. Jadi mungkin harus PURT tambah Betul. vitamin C. Ya, Ya, gitu. ya. Nah, Aha, aha. ini ada yang nanya Pak, Boleh. kalau gimana solusinya buat minum kopi? Ya kan? Ya, tadi seperti yang Ci Anita ini ya, Ci Anita praktekkan ya. Jadi memang harus diencerin ya, Ci ya. Ya, hindarin Dan minumnya mungkin setelah makan ya. salah makan. Kalau Gitu. saya gini, saya pagi-pagi saya bikin, terus saya minum terus sebelum makan siang saya stop karena saya takut tambah banyak makannya. Jadi 2 jam sebelum jam makan siang saya stop minum puerti. Terus saya minum lagi sesudah makan siang sampai 2 jam sebelum makan malam saya stop lagi karena saya takut jadi tambah banyak Mhm. makannya. Nah, ada ini pola makannya gimana supaya bantu turun berat badan? Silakan, Dok. Mhm. Ini ngikut Ci Anita aja pola makannya ya kalau pengen turun berat badannya. Jadi luar biasa ya, dari 90 ke 52 itu bukan hal yang mudah ya. Dan memang perlu proses jangka panjang ya kalau untuk pengen turun berat badan. Kalau menurut saya sih pola makan tetap harus kurangin karbo ya. Mhm. Karena karbo itu apa ya, dia mudah diserap, kemudian storage-nya nanti kan ke lemak juga kalau kelebihan kalori ya. Terus yang manis-manis juga jangan dulu. Jadi tidak disarankan minum teh manis dan lain sebagainya. Ini kan teh Mhm. puer juga rasanya nggak terlalu pahit ya, Ci ya. Iya, Jadi enak. nggak pakai gula pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen sekali-sekali enak, ya bolehlah campur susu skim yang rendah lemak gitu ya. Itu Hmm. juga enak rasanya gitu ya. Eh,
Yang Saya jelas ada yang pola makannya kurangin gula aja, karbo. Jadi nasi kurangin setengahnya mungkin ya. Udah cukup lah kurangin setengahnya. Plus lebih banyak protein. Jadi makan daging ayam, daging sapi yang terus protein nabati dari tahu, tempe, sayuran. Jadi tidak bagus juga terlalu ketat ya. Dulu kan Ci Anita juga pernah cerita ya, untuk ya awal-awal itu dietnya sampai heboh banget ya, kalorinya sampai sedikit sekali ya. Tapi kalau sedikit sekali, Ci Anita juga udah pernah cerita, crash diet itu gitu ya. benar-benar kayak kurang gizi ya, Ci ya. Iya, Kayak kurang gizi, rambut rontok, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin Ci Anita bisa ceritain Kak. kalau terlalu ekstrim gimana. Kalau terlalu ekstrim itu, jadi dulu itu saya udah pernah cerita kemarin ya, saya itu cuman makan lettuce itu selada dengan tomat dengan timun. Nah, kemudian saya sama sekali mengurangi protein, nggak ada sama sekali, sama sedikit banget mayones gitu. Mayonesnya juga yang low fat. Nah, kemudian saya makan itu terus pagi, siang, malam, Dok, selama sebulan. Nah, sebulan itu saya turun hampir 14 kilo. Nah, itu yang jadi 14 kilo pertama itu memang belum kenal puer ya waktu itu ya. Cuman itu mengerikan banget, Dok. Saya langsung crash dietnya itu rambut bisa diginihin tuh bisa langsung jatuh. Jadi rambut saya tuh kalau kena angin, kenapa saya heboh? Karena langsung hilang Iya, semua, Dok. karena kurang gizi ya, Ci ya. Iya, bener. Aduh, nakutin banget. Terus sama bawah mata itu saya kantong matanya 3, 1, 2, 3 karena Iya. turun. Nah, yang nggak bisa hilang, belum belum hilang ya. Lumayan ini karena ini tuh udah lumayan karena saya pakai Absolut. Tapi tuh ya, Dok, tuh kelihatan kan ini bisa ditarik. Ini tuh turun karena crash diet. Jadi kalau crash diet itu beda keriputnya sama keriput orang-orang biasa ya. Kalau keriput yang orang biasa itu gampang dihilangkan sama Atomi Absolut, eye complex segala bisa. Kalau yang crash diet itu dia turunnya sampai berlipat, Dok. Makanya ini udah susah Hmm. nih karena lipat banget. Kalau saya tarik juga bisa. itu Hmm. itu crash. Jangan pernah mau crash diet. Kalau diet yang sehat ya, Dok. Gitu. Ya, aku mau tanya Ci Anita, setelah minum PURT itu per bulan itu Mhm. bisa turun berapa kilo? Terus pola makannya seperti apa yang selama sebulan itu? Jadi saya tuh pokoknya sebulan pertama turun 14 ya, Dok. Nah, sesudahnya saya takut, jadi saya mulai makan lagi, saya mulai makan nasi, saya mulai makan protein, saya rada lumayan di rambut segala ya. Nah, dari situ saya ketemu sama Ibu Sili Ciputra tuh ditawarin dulu eye cream dulu kan. Nah, dari eye cream saya mulai menuju puar itu sebulan kemudian. Nah, sebulan kemudian itu mulai belajar bahwa ternyata saya harus makan karbo. Jadi karbohidrat itu saya nggak langsung hilangin, Dok, waktu pertama-pertama. Saya masih makan 2 sendok sehari. Saya 2 sendok sehari, tapi saya perbanyak sekali olahraga. Saya olahraga 1 hari 2 jam. Power rider itu yang saya bilang sama pelang itu ya. Nah, kemudian saya juga banyakin banget makan ini, Dok. Itu loh sawi putih itu ternyata memang dia banyak juga ya vitaminnya gitu. Jadi saya banyak makan rebusan dan saya pukernya itu 2 saset pertama. Nah, sambil menjawab list saya ya. Karena pertama dikasih itu sama Ibu Yani Ibrahim 2 saset. Saya coba 1 saset, wah bagus, saya langsung beli. Saya minum 2 saset pertama, itu saya turun sebulan. Pertama-pertama cepet banget, Dok. Sebulan tuh bisa 5 kilo. Pertama tuh cepet banget. Karena dari gendut banget kan, dari besar banget gitu. Setelah sampai ke 70, nah itu yang lumayan ya. Nah, dari 70 kilo itu saya tambah ini, spirulina. Spirulina ini buat makan malam saya hilangkan, sampai sekarang juga gitu ya. Kadang-kadang kalau saya udah merasa terlalu banyak makan siang, nah malamnya saya setengah jam sebelum lapar saya makan ini ya 2 kapsul spirulina sebelum lapar. Saya minum air banyak banget. Ternyata juga Feni ini saya ada yang nanya, dia bilang, Ci, ngemil spirulina itu gimana? Oh gini, kalau lapar daripada kita ngemil yang lain. Kalau rumput laut di Atomi nggak ada ya, belum punya gitu. Rumput laut Atomi juga kan lumayan nih, Dok, nggak terlalu gemuk lah. Nah, saya minum ini, minum spirulina 1 kapsul.
Terus saya minum air yang banyak dan buah yang berair, semangka kayak gitu-gitu. Itu bagus banget bu, kulit juga bagus dok. Karena jadinya kan eh, terus turun ya. Saya turun 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 turun. Akhirnya saya sampai ke 40, 49. Tapi waktu 49 semua orang mengira saya sakit kanker dok. Jadi semua ngira saya sakit ya karena udah gitu banget kecil gitu. Jadi akhirnya saya naikin lagi. Sekarang sekitar 50-an lah dok. 50, 51 gitu. Berarti itu prosesnya berapa bulan, Ci, setelah minum Dari puer? dari saya minum puer itu dari 1,5 tahun lah dok. Barusan saya bisa bisa stay 50 tuh. 1,5 tahun ya, turunnya dari 92 plus plus itu 1,5 tahun. Jadi dan itu tiap hari ya saya olahraga, nggak pernah ada cheating day. Jadi kalau dibilangin kenapa bisa 42 kilo, wah usahanya dok, prosesnya luar biasa. Dan saya Iya. yakin Julia juga bilang hal yang sama ya. Jadi Julia juga kan turunnya lumayan, dia juga bilangnya sama. Member saya pun ada yang namanya Anisayen. Anisayen itu 2 bulan turun 14 kilo dengan puerti atau mie. Dia minumnya 1 hari 2 saset. Tapi dia minumnya 1 hari sejam sampai 2 jam. Jadi tidak ada yang cuman minum puerti, nonton TV, makan cito, ke bawahnya dok. Makan makan yang itu ya dok, makan makanan gitu sambil kita nonton TV. Kita bisa kurus sendiri kayaknya agak sulit. Jadi harus menjaga dan healthy lifestyle gitu. Sampai Ya, sekarang dok saya karbo mungkin karbo ya. Iya, benar. karbo Karbo aja. memang tetap ya wajib ya itu Maya, kurangin karbonya ya, baik itu dari nasi, keripik kentang gitu jangan lupa ya. Kemudian apa? Iya, itu racun banget ya keripik kentang tuh ya. Ya. Terus karena dia digorengnya juga pakai minyak yang itu juga nggak sehat ya ke badan kita. Kemudian si gula itu udah wajib, jangan minum manis-manis lagi ya. Terus teman-teman mungkin ngebayangin Ci olahraganya seperti apa gitu ya, 2 jam mungkin orang-orang juga untuk Nah, awal-awal mungkin nggak kuat ya kalau misalnya olahraga sampai 2 jam langsung, apalagi misalnya berat badannya 70 80, kalau suruh plank juga mungkin belum langsung bisa kuat ya. Ci, ya dok itu. nanti tipsnya gimana nih supaya Nah, si olahraganya mulai mau rajin dan dia bertahap, endurance-nya, kekuatan ototnya juga makin bagus. Itu tipsnya gimana? Nah, dulu itu saya salah, Dok. Jadi dulu tuh saya langsung ya, karena saya pengen saya bisa jalan lagi gitu. Jadi saya langsung naik ke Power Ranger saya langsung hantam habis-habisan. Hasilnya badan saya biru-biru. Jadi badan saya tuh suka tiba-tiba keluar memar sebesar ini di tangan, kadang-kadang di kaki. Itu tuh rusak jaringannya ya, karena nggak ada tahapannya itu. Nah, jadi saya sekarang menganjurkan kalau ke member saya, pertama jalan kaki dok, jalan kaki tapi nonton TV pun nggak apa-apa, tapi sambil kakinya terus jalan. Karena itu sebenarnya pembakaran. Jalan kakinya jangan yang jalan santai gitu dok, yang kakinya tuh kita angkat sampai ke perut loh. Jadi kita tuh jalan kaki di tempat dulu nggak apa-apa, tapi kakinya diangkat terus sampai ke perut. Itu 30 menit dulu. Karena sebenarnya pembakaran pembakaran lemak itu dimulai di menit 21 ya. Saya tuh barusan lihat kan pertama pemanasan dulu, pembakaran lemaknya itu di menit 21. Jadi pastikan Anda itu lebih dari 20 menit. Nah, planknya itu mendingan kalau saya sih pertama pantatnya masih di bawah. Karena nggak mungkin kan langsung gini ya. Gitu. Jadi Iya. pertama saya masih gitu. Untuk yang 92 kilo juga dok, pantat di bawah itu luar biasa dok. Keluar semua. Nah, sesudah saya 70 kilo, saya mulai angkat dikit-dikit. Nah, dan saya sering sekali olahraga yang di YouTube itu loh, yang sambil duduk, kita yang penting gerak gitu. Jadi saya tangannya gini-gini gitu. Nah, dulu saya nggak bisa sit up gitu. Jadi saya sit up-nya cuman sekedar gini dok, naik sedikit turun, naik sedikit Hmm. turun. Dulu Ya, 10 kali dulu. Tapi repetisi ya, repetisinya repetisinya itu ya. sering. Ha-ha. Jadi saya tuh Ya. seharian
saya lakukan terus. Nah, itu yang buat kurusnya ya. Kayaknya itu sih pertama. Dan jangan pakai baju kaos. Itu tuh tips saya tuh ya. Jadi saya itu dapat tips ini dari teman saya model, Dok. Jadi saya tuh pengen Mhm. kurus gara dia. Dia itu namanya Joyce Kartika. Nanti nggak tahu dia nonton enggak ya. Dia bilang gini, Nit, kamu tuh umur baru segini, anak kamu masih kecil, kamu selalu pakai baju kaosnya suami kamu. Baju kaos itu melar loh, kata dia. Kamu nggak akan pernah kurus, ya kan? Nah, sebenarnya Mhm. gitu. Mhm. Jadi Mhm. belilah baju yang dari kain, dia bilang. Dari situ saya turun berat, dokter saya beli baju kain. Jadi kalau baju kain saya udah makin longgar, bagus. Saya terusin gitu. Itu Iya, tipsnya ya, benar-benar harus diperhatikan ya. kenapa saya sering banyak yang ya ke saya, "Ci, kok bajunya Mhm. dress?" Saya suka pakai baju mini dress ya, yang nggak ada potongan itu, Pak. Karena baju mini dress itu biasanya ketat di perut. Jadi kalau perut saya sudah mulai gitu ya, Kak, saya langsung mau makan. Nah, itu Ya, tips yang betul. coba. Ya, Dan ini jadi dok, berasa ya kalau kita naik sedikit tuh udah kerasa gitu ya. hmm, Nah, itu ini ada pertanyaan Pak dari Pak Indra ya. Berarti boleh nggak dikonsumsi di malam hari? Eh, Menurut Ci Anita gimana nih pengalamannya? Karena Ci tergantung Anita pagi, siang, siang sampai sore mungkin ya. ya, Mm-mm. tergantung dok. Kalau saya itu termasuk orang yang minum kopi tidur, minum teh tidur. Iya. Sebenarnya saya tuh Heeh. nggak terlalu ngaruh Jadi buat Pak saya. Indra silakan disesuaikan ya. No Iya, problem ya. Jadi tergantung pola tidur masing-masing. Karena di Puerty itu ada kafeinnya juga ya. Jadi biasanya orang ada yang dengan kafein tuh nggak bisa tidur ya. Cuma ini ya, rendah sih. Cuma kan istilahnya kalau diminum malam takutnya juga ngeganggu pengen pipis terus ya istilahnya tuh. itu, Memang minum iya, Puerty ini nggak bikin orang beser atau gimana gitu ya. Tapi kalau diminum malam pastilah iya. keganggu Minumnya tidurnya nanti entah Kak. jam 12 jam 1 malam pengen pipis lagi gitu. Iya, gitu. Boleh sih Terus Pak Indra disesuaikan. sesuaikan Ya gitu dokter. jadi tidak karena kan istilahnya tuh satu saset juga itu mungkin kalau airnya banyak sampai malam nggak habis ya, nggak terlalu mengganggu sih. Yang jelas Betul. usahakan setelah makan yang berlemak itu minum puer ya supaya kolesterolnya juga diikat, lemaknya diikat gitu. Nah, sama ini tips lagi dokter Asep. Kalau saya sebelum saya olahraga, apa yang buat saya tuh cepat kurus itu sebenarnya puertinya. Kalau puerti nggak ada, saya pakai Atomy Black Coffee. Karena saya nggak bisa pakai Hmm. kopi manapun. Kopi manapun saya sakit mah. Kalau kopi hitamnya Atomy saya bisa, tapi bukan yang di website Indonesia ya, yang kopi hitam. Nah, kopi hitam itu saya seduh sepanas mungkin, Pak, yang saya bisa minum. Terus saya minum, itu supaya jadi booster. Jadi waktu saya olahraga keluar banget keringatnya. URT pun begitu. Jadi kalau saya masuk ke jadwal olahraga, saya sisain segini ya, sekitar segini nih URT-nya. Saya taruh di gelas, saya tambah air panas sebelum saya naik ke power rider gitu. Saya minum itu dulu. Langsung dokter resep itu bisa diperes loh kadang. Aduh, Ya, nah ini ada yang bilang, ya kalau malam paling repot bolak-balik buang air kecil, betul. Nah, gitu. Kalau dokter Asep ini ngerasanya gimana nih dok? Kalau ke kulit nih, kalau manfaat kuartis sekalian ya, 5 menit lagi kita bahas kalau dari segi. berarti Hmm, mungkin karena saya minum ini juga ya, ya vitamin C juga ya. Jadi eh, lebih kerasa di vitamin C sih kalau untuk ke kulit ya. Cuma hmm, memang sih enaknya sih memang di perut sih, Ci. Di perut ya, rasanya tuh kempleng gitu ya. Terus ya perhatikan juga teman-teman kalau bisa ya sebelum minum gitu ya cek dulu kolesterolnya gitu ya. hmm, Cek dulu iya, perutnya itu bisa di apa? Di USG ya. Jadi USG itu bukan buat yang hamil aja tapi ngelihat daleman kita ya. Istilah itu di liver kita itu apakah udah ada lemaknya atau belum. Nah, eh, yang jelas
itu tujuan kita tuh ngilangin lemak yang terutama yang ada di dalam rongga badan kita sih. Gak masalah sih lemak yang di bawah tangan, kulit atau apa gitu ya. Tapi yang utama si PURT itu bisa nurunin kolesterol sama lemak yang ada di rongga dalam perut kita ya. Itu yang Iya. penting sih sebetulnya. Karena Sama. ya lemak dari situ itu sumber dari segala penyakit. Kalau dari situ nggak ditanganin, pasti nanti itu diabetes, pasti nantinya darah tinggi, pasti itu nanti ada penyakit jantung, pasti ada peradangan sendi, pasti ada